Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kebetulan saya hari ini udah ada janji sama Pak Edi untuk ada urusan sebentar. Apakah Pak Edi sudah datang? Sebenarnya dari mana? Dari kampus BSI Kalibang. Keperluannya? Keperluannya ingin mengetahui apa sih tentang mesin itu, mau wawancara lagi. Ya kalau Pak Edi sebenarnya udah ada. Ya. Ya tinggal silahkan nanti bisa diantar sama saya, bisa ke dalam. Bisa kalau nanti langsung ke ruangan Pak Edi aja. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Bakri. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Seperti pembicaraan kita kemarin, sudah saya siapkan unit pesanan Bapak. Lagi, oke, lagi. Yuk, mari Pak. Mari, Pak. Oke Pak Nur. Ya. Sesuai dengan pesanan Bapak, unitnya sudah saya siapkan Pak. Warna putih, Isuzu MU-X 4x4. Ya. Silakan Pak kalau mau dilihat Pak. Dengan spek yang ada, joknya pun masih terbungkus, mobilnya benar-benar masih baru dari pabrikan. Jadi begitu datang langsung tersedia di showroom kami, dan dia juga sudah dilengkapi dengan speaker di pintu, jadi untuk audionya lebih terdengar jelas seperti itu. Bahan dari joknya juga kulit fabric. Ini masih lengkap ya, masih lengkap dengan cover, jadi dijamin baru. Interior dan aksesorisnya sudah pesanan ya Pak. Velgnya juga udah lingkung jelas, udah bisa untuk di tempat off-road seperti itu. Udah lengkap Pak, atau ada masih yang kurang? Sudah cukup bagus ya. Spionnya juga udah yang besar, dan ini di dalamnya juga masih terbungkus ya Pak. Ya. Masih terbungkus rapi, udah benar baru dari pabrik Pak. Ya. Siap Pak Nur. Oke. Untuk di depannya, ini juga daya LED Pak. Daya LED, jadi kalau Bapak di pertambangan bisa terangnya jaraknya up to 100-200 meter. Oke. Iya, seperti itu Pak. Ada lagi Pak yang kurang kiranya? Ya, cukup Pak Bakri. Cukup dengan pesanan saya. Oke. Oke, kita langsung. Baik Pak Nur, silakan kita ke meja counter. Mari Pak. Mari Pak. Oke Pak Nur, ini ada spesifikasi kendaraannya dan ini ada brosurnya. Baik Pak. Sudah sama dengan yang saya jelaskan tadi ya Pak, Ya, ya. warna putih sesuai dengan pesanan Bapak. Ya.
Nanti kita buatkan SPK-nya dan kira-kira unitnya akan saya kirim 3 atau 4 hari ke depan. Itu kemungkinan di Kamis atau Jumat ya Pak. Boleh. Bapak berkenan dikirimnya ke rumah atau ke kantor nih Ke Pak? kantor saya aja Pak. Oh, ke kantor yang di Cilincing ya? Iya. Oke, Pak. Berarti nanti hari Jumat kemungkinan akan saya kirimkan langsung ke kantor Bapak ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Ya, Pak selamat Edi, pagi, ya? betul. Ya, kebetulan saya Intan Cahyani dari UBS Italia Pak. Sudah ada janji kebetulan sama Bapak ya? Ya, Ya, saya mau tahu lebih dalam tentang perusahaan ini, mesin-mesin yang ada di sini gimana Pak? ya, Saya mau bertanya banyak tentang ini, bersedia? silakan. Oke, baik Pak. Gimana sih awal sejarah Astra ini dibangun gitu? Ya. Baik, jadi untuk tempat kami itu adalah Astra Isuzu Cabang Harapan Indah. Ini cabang ke-49 dari jaringan bengkel Astra International Isuzu Sales Operation. Mulai berdiri tahun 2014. Jadi sebelumnya operasional kami di Jalan Pramuka. Namun pada saat itu karena ada kebutuhan pengembangan bisnis untuk mengelola kendaraan-kendaraan komersil, kendaraan besar yang rasanya di Jalan Pramuka itu sudah tidak memungkinkan, maka mulai tahun 2014 kami berpindah operasi ke Harapan Indah. Di Astra Isuzu Harapan Indah ini bergerak di bidang apa saja ya Pak? Ada 3 bisnis utama dari cabang Astra Isuzu Harapan Indah ini. Yang pertama, penjualan kendaraan baru merek Isuzu. Yang kedua, kami juga melayani bisnis after sales, dalam hal ini penjualan suku cadang atau spare part dan layanan service atau bengkel untuk kendaraan merek Isuzu. Apa sih yang membedakan antara Isuzu Harapan Indah dengan dealer-dealer yang lain Pak? Perbedaannya adalah kami berada di dalam jaringan bisnis Astra International Isuzu Sales Operation. Jadi salah satu pembeda dengan dealer-dealer lain, jaringan bengkel cabang Astra Isuzu itu terkoneksi secara sistem untuk dealer-dealer Astra Isuzu yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Apakah Isuzu hanya memproduksi kendaraan yang untuk komersial saja Pak? Jadi untuk saat ini Isuzu lebih concern untuk memproduksi kendaraan-kendaraan komersial, baik itu mulai dari kategori 1 sampai dengan kategori 5. Bagaimana pendapat Bapak tentang regulasi Euro 4 untuk kendaraan? Euro 4 adalah standar emisi gas buang yang menghendaki setiap kendaraan khususnya produksi tahun 2022 di Indonesia itu menjadi lebih clean untuk polusinya. Jadi sudah menjadi tuntutan masyarakat dunia bahwa kami sebagai salah satu produsen otomotif di Indonesia juga mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara pengalaman, Isuzu sudah memulai kiprah menuju ke Euro 4 itu sejak tahun 2012. Jadi sudah 10 tahun kami mengadopsi teknologi engine common rail dan engine control management sehingga saat ini kami sudah lebih siap untuk memasuki regulasi Euro 4 tersebut. Apa saja sih jenis kendaraan di Isuzu ini? Sesuai dengan terahnya, Isuzu memproduksi kendaraan komersil. Tadi dari mulai kategori 1 kita punya Isuzu Traga. Jadi Traga ini adalah produk yang terbaru dari Isuzu yang bisa memuat dan mobilitasnya bisa menjangkau ke pelosok-pelosok di dalam wilayah perkotaan. Kemudian yang di atasnya ada kategori 2, itu di sana ada Isuzu Elok, lebih banyak dikenal oleh masyarakat tadi. Kalau secara produksi itu kita sebut dengan tipe MMR dan MLR. Kemudian yang lebih besar dari itu ada juga Isuzu F Series atau Isuzu Giga, lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Ada F Series dan ada Isuzu G Series. Baik, terima kasih banyak Bapak informasinya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Silakan. Terima kasih Ya. Pak.
Apa sih mesin diesel itu? Mesin diesel itu mesin pembakarannya menggunakan panas kompresi yang telah diinjeksikan di dalam ruang bahan bakar. Kalau boleh tahu kelebihan mesin diesel dibandingkan mesin bensin itu apa ya? Mesin diesel itu lebih efisien, ya kan? Lebih hemat BBM. Akse rotasinya besar, tapi putaran mesin rendah. Perawatan lebih mudah dan murah. Untuk biaya maintenance untuk servis dan spare part itu bagaimana ya? Biaya dan maintenance itu adalah spare partnya lebih spare part itu banyak lah. Ibaratnya walaupun urusannya apapun udah ada spare partnya, ibaratnya spare part udah tersedia. Maintenance-nya, servisnya lebih murah dan terjangkau. Oke, baik. Apa mesin diesel itu asapnya lebih besar daripada mesin bensin? Karena dia mempunyai torsi yang lebih besar, jadi pemutarannya mesin itu lebih rendah, makanya dia asapnya lebih tebal. Dalam kondisi ekstrim itu kayak jalan curam itu lebih efektifan menggunakan mesin diesel atau mesin bensin? Diesel mempunyai torsi yang besar, tapi putaran mesinnya rendah, dan mobil diesel nggak menggunakan buji atau coil, makanya dia lebih tahan lama untuk jalan ekstrim ataupun banjir. Mengapa mesin diesel tidak menggunakan busi seperti mesin bensin? Karena mesin diesel lebih mengandalkan kompresi untuk bahan bakar untuk menghidupkan mobil. Baik, terima kasih Pak Rangga Ya, informasinya. sama-sama. Terima kasih waktunya juga. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Ya.